are continuing the fight against a handful of snipers. Hello. Oh, everything is fine. No trouble here. I'll sleep when they stop riding. Hey fellas, I'm going to that grocery store across the street. Halo guys, ketemu lagi sama gue Kang Buncis. Kali ini gue akan nge-review film yang berjudul Detroit. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya ya. Di dalam film Detroit, ada salah satu adegan yang menampilkan dua orang yang ingin keluar lewat pintu belakang. Dan pada background, kita melihat seorang polisi berjalan masuk lewat pintu belakang. Dan kedua orang tadi seketika lari kembali ke tempat mereka datang. Film ini membuat polisi sebagai sebuah momok. Dengan adegan tersebut berhasil mengeluarkan perasaan mencekam. Dan kita peduli pada dua orang tadi, bukan karena kita dituntut untuk membenci polisi. Hanya saja, lewat film ini, kita bisa lihat ada beberapa hal yang salah mestinya bisa diluruskan. Tapi, semua orang bertindak begitu gegabah karena mereka diatur oleh sistem yang salah. Pada tahun 1960, sudah tercatat di buku sejarah sebagai periode yang cukup kelam bagi kemanusiaan. Detroit benar-benar menggambarkan peristiwa kelam Amerika itu dengan intens dan kejam. Penggunaan kamera yang bergoyang-goyang menambahkan perasaan nyata itu berkali lipat. Seolah-olah kita mundur ke masa itu dan menyaksikan sendiri secara langsung. Film ini tidak terasa seperti film If Anything. Film ini hampir mirip seperti dokumenter. Kita akan ditaruh langsung ke tengah-tengah kota Detroit yang keamanannya sangat tak stabil, terutama pada malam hari. Kita akan melihat pesta persembahan untuk tentara yang berjuang di Vietnam dengan cepat menjadi rusuh. Kita kemudian akan melihat seorang penyanyi teater yang harus mencancel pertunjukannya karena suasana di luar mendadak menjadi begitu kacau. Kita juga akan kenalan dengan tokoh yang diperankan oleh John Boyega yang malam itu kebagian sip jaga di toko. Tokoh-tokoh ini akan bertemu di Motel Algiers. Jika kalian mengikuti sejarah, kalian tahu apa yang akan terjadi di tempat itu. Basically, kejadian di Algiers ini menjadi panggung utama film. Semua pengenalan karakter berujung pada sekuens panjang di Motel Algiers. Sejumlah remaja kulit hitam, termasuk penyanyi tadi, dan dua wanita kulit putih dijajar menghadap dinding. Sejumlah polisi, aparat militer, dan pasukan gabungan lain mengepung mereka dan mencari sumber letusan senjata yang terdengar beberapa saat lalu. Polisi percaya salah satu dari mereka lah yang membuat keonaran, tapi tidak ada satupun yang mengaku. Maka permainan saling ancam-mengancam maut itu pun dimulai. Berujung pada tewasnya 3 orang yang tidak jelas itu salahnya apa, atau bahkan mereka tidak membahayakan siapapun. Menonton film ini akan membuat kita geram, baik kepada polisi maupun kepada para remaja itu sendiri. Adegan yang ditampilkan bukanlah adegan yang gampang kita lupakan dari awal hingga akhir. Satu adegan di awal cerita di mana militer menyisir kota dan mereka menembak begitu saja salah satu jendela apartemen karena menyangka gerakan kecil yang mereka spot on adalah aktivitas sniper. Perasaan kesal melihat ketidakadilan sudah mulai menghinggapi kita. Film ini akan benar-benar menyodot kita masuk. Tentu saja elemen rasis turut menjadi poin vokal film ini. Di zaman itu, dalam keadaan chaos, sebagian besar polisi-polisi di sana benar-benar digambarkan sebagai bajingan rasis yang melakukan tindakan-tindakan kurang berperi kemanusiaan.
Maka dari itu, tokoh yang diperankan oleh Boyega menjadi sangat menarik. Kita bisa melihat dia lumayan dihormati polisi lain hanya karena ia berseragam. Tapi sebenarnya polisi itu memandang rendah dirinya. Mereka membulinya secara subtil. Sementara tokoh Boyega itu menyaksikan banyak hal yang membuat dia geram. Tapi perasaan tersebut harus ia sembunyikan rapat-rapat, dan pada gilirannya membuat kita berbalik kesal terhadapnya. Juga terhadap pihak-pihak lain yang tidak melakukan apa-apa, padahal ketidakadilan dan kekerasan berlangsung di depan mata mereka. Polisi-polisi yang hatinya benar-benar masih bersih tidak bisa melanggar yurisdiksi atau sistem yang mengatur mereka. Jadi, mereka membutakan diri terhadap tindakan keji tersebut. Salah satu aspek paling miris dalam film ini bercerita dengan sesekali menyisipkan potongan footage berita kejadian yang asli, lengkap dengan foto-foto korban yang sebenarnya. Adegan film ini memang dibuat sama persis. Tokoh-tokoh yang jadi korban dibuat sedemikian rupa sehingga posisinya menyerupai tragisnya korban beneran, korban sungguhan. Meskipun kejadiannya didramatisir, tentu saja kita tidak akan pernah tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Kesaksian para saksi berbeda dengan kesaksian para polisi yang menjadi pelaku. Persis begitu juga yang diceritakan dalam film. Film ini adalah tangisan keras bukan hanya untuk korban dan kerabat peristiwa tersebut, melainkan juga bagi orang-orang di luar sana yang merasa tidak mendapat perlakuan yang adil dari aparat, dari sistem. Film ini berusaha memberikan keadilan tersebut bagi mereka yang sekarang masih belum dapat tidur nyenyak, supaya orang-orang tersebut bisa mendapat, jika bukan kejelasan, maka paling tidak mereka mendapat pandangan yang mampu menjawab pertanyaan mereka. Sebab apa yang mereka alami perlu untuk dilihat oleh banyak orang. Dilema nonton film dari kejadian nyata seperti begini adalah penglihatan kejadian sesuai mungkin sama dengan kenyataan, tapi sekaligus melihatnya sebagai pencitraan yang benar sesuai kaidah film, dan mencapai keseimbangan antara kedua hal tersebut sungguh susah. Detroit ini misalnya, mereka berhasil menunjukkan banyak hal yang terjadi seputar peristiwa tersebut. Namun, tokoh-tokohnya tidak semua yang diberikan arc sinematik. Tokoh si John Boyega dibahas dengan paling menarik, tetapi penyelesaian arc-nya sama sekali tidak terasa. Pembelaan yang kita temukan untuk ini adalah di dunia nyata. Kejadian-kejadian buruk menimpa manusia dan terkadang keadilan itu memang tidak ada. Kita hanya bisa berusaha move on dari kejadian buruk tersebut, dan begitulah yang dialami oleh tokoh-tokoh yang dimainkan Boyega. Untuk kasus film Detroit, kejadian yang diceritakan tersebut memang tidak benar-benar dijelaskan. Seperti kita tidak akan tahu ke arah mana cerita bermuara jika kita tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Seperti yang telah saya bacakan tadi, kita langsung dilempar ke tengah-tengah peristiwa. Cerita sama sekali tidak membahas kenapa orang-orang kulit hitam tersebut begitu panas, dan polisi itu harus menangani mereka dengan tangan besi, kecuali bagian opening film. Akan ada durasi yang menerangkan latar belakang kerusuhan. Hanya saja diceritakan lewat montage animasi yang tampak begitu aneh dan tidak cocok sama tone cerita. Para aktor bermain begitu maksimal, tidak gampang memainkan peran yang begitu fisikal secara bersamaan. Film ini tidak membuat mereka seperti bintang, mereka benar-benar seperti peran yang mereka mainkan. Film ini terlalu asik bercerita tentang kerusuhan, memperkenalkan karakter. Namun, keseluruhan
Dia ingin memperlihatkan peristiwa yang sebenarnya di motel demi keadilan. Dan setelah ini pun, film terasa ngedrak dengan adegan resolusi di pengadilan yang tidak benar-benar menutup arc dari tokoh-tokohnya. Ada banyak kekerasan, hal-hal rasis, dan sikap-sikap manusia yang membuat kita geram sendiri saat menonton. Inilah yang membuat film ini terasa menyayat hati, dan puncaknya menjadi lebih suram daripada film horor. Oke guys, sekian review film yang berjudul Detroit dari gue. Semoga kalian suka. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya guys. Oke, see you the next video.